Kenalkan, nama saya Santo Priyosuwa dengan NIM 210402062 dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari UAS tertulis saya pada mata kuliah Dasar Elektronika. Yang pertama, pada rangkaian yang pertama tersebut, tentukan 1. Tegangan DC di titik A, B, dan C. Yang ini A, B, dan C. Yang kedua, tentukan penguatan tanpa mempertimbangkan impedansi inputnya. Yang ketiga, tentukan tegangan AC output tanpa mempertimbangkan impedansi input atau Zin. Yang keempat, tentukan penguatan jika Zin dipertimbangkan. Yang kelima, tentukan tegangan output jika Zin dipertimbangkan. Penyelesaiannya, yang pertama, menentukan tegangan DC di titik A, B, dan C. Pada titik A, itu sama dengan tegangan basis atau VB. Yang ini sama dengan tegangan basisnya, atau VB. Untuk rumus mencari VB sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Di mana R2 sama dengan 64,2 kilo ohm, R1 72 kilo ohm, VCC-nya 10 volt. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, maka VB sama dengan 64,2 kilo ohm dibagi 72 kilo ohm ditambah 64,2 kilo ohm, kemudian dikalikan 10 volt. Maka VB sama dengan, ini setelah kita jumlahkan, dapat 64,2 kilo ohm dibagi 136,2 kilo ohm. Dan dikalikan 10 volt. Kita dapat VB sama dengan, ini hasil pembagian ini 0,47 dikali 10. Maka dapat VB sama dengan 4,7 volt. Dan itu adalah tegangan pada basis atau tegangan pada titik A. Ini 4,7 volt. Kemudian untuk tegangan pada titik C-nya itu sama dengan tegangan emitornya, yang ini. Ini tegangan emitor pada VCT-nya. Itu sama dengan VE. VE sama dengan VB dikurang VBE. Tadi kan kita sudah mendapat VB sama dengan 4,7 volt. Sedangkan VBE ini pada VCT itu rata-rata tegangannya 0,7 volt. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus langsung. VE sama dengan 4,7 volt dikurang 0,7 volt. Maka dapat VE itu 4 volt. Kemudian pada titik B itu sama dengan tegangan kolektor atau VC. Yang ini dia, tegangan kolektor pada VCT. Itu kita bisa mencari dengan rumus VC sama dengan VCE tambah VE. Mana kita sudah mengetahui nilai VE-nya, namun kita belum mengetahui nilai VCE-nya. Maka untuk mencari nilai VCE ini sama dengan VCC dikurang IC, buka kurung RC tambah RE. Di mana kita belum mengetahui nilai IC-nya, maka untuk mencari nilai IC sama dengan beta dikali IB. Nah, di mana pada IB juga kita belum mengetahui, maka untuk mencari nilai IB itu kita menggunakan rumus VB dikurang VBE dibagi RB tambah buka kurung 1 tambah beta tutup kurung dikali RE. Di mana RB juga belum kita ketahui, maka untuk mencari nilai RB kita menggunakan rumus R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, di mana kita masukkan angka-angkanya. KRB sama dengan 72 kilo ohm dikali 64,2 kilo ohm dibagi 72 kilo ohm ditambah 64,2 kilo ohm. Maka nilai RB itu setelah kita kalikan dan kita tambahkan didapat 4.622,4 kilo ohm dibagi 136,2 kilo ohm. Maka kita dapat nilai RB-nya sama dengan 33,9 kilo ohm. Maka kita bisa memasukkan nilai RB ini ke dalam rumus IB tersebut. Maka IB sama dengan 4,7 volt dikurang 0,7 volt dibagi 33,9 kilo ohm ditambah buka kurung 1 tambah 100 dibagi tutup kurung dikali 1 kilo ohm. Di mana 100 ini sama dengan beta pada rangkaian tersebut sudah diketahui, beta pada PC tersebut sama dengan 100. Maka didapat hasil IB-nya sama dengan ini, setelah kita kurangkan dan ini kita jumlahkan, dapat 4 dibagi 134.900. Sehingga didapat IB itu sama dengan 0,00003 ampere.
Kemudian setelah kita dapat nilai IB-nya, kita masukkan IB tersebut kepada rumus IC, ya. IC sama dengan beta kali IB. Nah, maka kita masukkan angkanya 100 dikali 0,00003 sama dengan 0,003 ampere. Maka kita dapat nilai IC-nya. Setelah dapat nilai IC-nya, kita bisa masukkan nilai IC tersebut kepada rumus VC-nya. Kita masukkan sehingga VCE itu sama dengan 10 dikurang 0,003 buka kurung 3,6 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm. Maka VCE sama dengan 10 dikurang 10 dikurang 13,8. Ini hasil dari 0,003 dikalikan dengan hasil penjumlahan di dalam kurung ini. Maka dapat VCE itu sama dengan negatif 3,8 volt. Sehingga kita bisa mencari nilai tegangan kolektornya atau VC-nya sama dengan VC sama dengan VCE tambah VE. Kita masukkan angkanya. VCE tadi negatif 3,8 volt, sedangkan VE tadi 4 volt. Maka kita masukkan negatif 3,8 volt tambah 4 volt sama dengan VCE itu sama dengan 0,2 volt. Kemudian nomor 2 itu menentukan penguatan tanpa mempertimbangkan impedansi inputnya. Di mana R kecil C sama dengan RC dikali RL dibagi RC tambah RL. Maka R kecil C sama dengan 3,6 kilo ohm dikali 72 kilo ohm dibagi 3,6 kilo ohm ditambah 72 kilo ohm. Maka R kecil C sama dengan 259,2 kilo ohm dibagi 75,6 kilo ohm. Hasil dari perkalian dan penjumlahan tersebut. Sehingga didapat R kecil C sama dengan 3,4286 kilo ohm. Sedangkan untuk RE aksennya itu menggunakan rumus 25 mV dibagi IE. Di mana IE-nya belum kita ketahui, untuk mencari nilai IE itu kita bisa menggunakan rumus VE dibagi RE. Di mana VE-nya tadi 4 volt, RE yang sama dengan 1 kilo ohm, maka didapat hasilnya 0,004 ampere atau sama dengan 4 miliampere. Maka kita bisa mencarikan nilai RE aksennya sama dengan 25 mV dibagi IE yang tadi sama dengan 4 miliampere, maka dapat R kecil E aksen sama dengan 6,25 ohm. Jadi nilai penguatannya itu sama dengan A sama dengan R kecil C dibagi R kecil E aksen, maka didapat A itu sama dengan 3,4286 kilo ohm dibagi 6,25 ohm. Maka dapat A itu sama dengan 548,58. Kemudian yang ketiga itu menentukan tegangan AC output tanpa mempertimbangkan impedansi input atau Zin-nya. Kita bisa menggunakan rumus Vout sama dengan A dikali Vin. Di mana nilainya tadi 548,58 dan nilai V-nya pada rangkaian tersebut 2 mV, maka didapat Vout-nya itu sama dengan 1097,16 mV. Itu merupakan tegangan AC output tanpa mempertimbangkan impedansi input atau Zin-nya. Kemudian nomor 4 itu menentukan penguatan jika Zin dipertimbangkan. Kita menggunakan rumus A sama dengan R kecil C R kecil C dibagi R kecil E aksen. Maka kita masukkan angka R kecil C dengan R kecil E aksen, sehingga A sama dengan 3,4286 kilo ohm dibagi 6,25 ohm. Maka didapat hasil A sama dengan 548,58. Kemudian nomor 5, itu menentukan tegangan output jika Zin dipertimbangkan. Yang pertama kita lakukan itu mencari Zin base-nya, itu menggunakan rumus beta dikali R kecil E aksen, itu sama dengan beta tadi 100, R kecil E aksennya itu sama dengan 6,25 ohm, maka didapat Zin pada base itu sama dengan 625 ohm atau sama dengan 0,625 kilo ohm. Kemudian hasil dari Zin base-nya tersebut kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai Zin stage-nya. Itu rumusnya itu sama dengan R1 kita paralelkan dengan R2, kemudian kita paralelkan juga dengan Zin base yang tadi, di mana R1 sama dengan 72 kilo ohm, R2 sama dengan 64,2 kilo ohm, dan Zin base itu sama dengan 0,625 kilo ohm. Kita bisa mendapatkan
nilai Z instead-nya itu sama dengan 0,614 kilo ohm. Kemudian kita bisa mencari nilai V in aksennya itu karena kita telah mendapatkan Z instead-nya tadi dengan rumus V in aksen sama dengan Z instead dibagi RG tambah Z instead dikali V in. Di mana tadi Z instead-nya tadi 0,614 dan RG ini 600 ohm sesuai pada rangkaian tersebut dan V in-nya 2 mV. Maka didapat V in aksen sama dengan 0,0577 ohm dikali 2 mV, maka dapat V in aksennya itu 1,011 mV. Maka kita bisa mencari tegangan outputnya itu sama dengan A dikali V in aksen. Di mana A sama dengan 1, A ini sama dengan 548,58 tadi, sedangkan V in aksennya 1,011 mV. Maka dapat V out-nya sama dengan 554,6 mV. Kemudian rangkaian yang kedua tersebut, ini dia rangkaiannya. Kita disuruh mencari penguatan dan tegangan output swamped amplifier di atas ini ya. Dia output ini adalah swamped amplifier-nya. RE. Yang pertama penguatannya. Untuk mencari penguatannya kita bisa menggunakan rumus A sama dengan R kecil C dibagi R kecil E. Di mana mencari nilai R kecil C sama dengan RC dikali RL dibagi RC tambah RL, maka dapat R kecil C sama dengan 3,6 kilo ohm dikali 72 kilo ohm dibagi 3,6 kilo ohm ditambah 72 kilo ohm. Maka dapat 259,2 kilo ohm dibagi 75,6 kilo ohm dari hasil perkalian dan jumlah tersebut. Maka hasil pembagian tersebut sama dengan R kecil C sama dengan 3,43 kilo ohm. Maka kita bisa masukkan rumus R kecil C tersebut ke dalam rumus tersebut. Sama dengan A sama dengan 3,43 kilo ohm yang ini. Sedangkan 180 ohm ini sesuai dengan rangkaian yang diberikan. Maka didapat hasil pada A-nya atau penguatannya itu 19,05. Kemudian kedua itu tegangan output swamped amplifier-nya atau Vout-nya. Yang pertama itu kita mencari Z in base-nya dulu, itu menggunakan rumus beta dikali R kecil E, mana beta pada rangkaian tersebut ditunjukkan pada rangkaian sama dengan sebesar 200, sedangkan R kecil E yaitu 180 ohm. Maka dapat Z in base itu sama dengan 36 kilo ohm. Kemudian kita masukkan Z in base-nya tadi ke dalam rumus, sehingga untuk mencari nilai Z in stage-nya, Z in stage sama dengan R1 diparalelkan dengan R2 diparalelkan dengan Z in base. Di mana R1 sama dengan 72 kilo ohm, R2 sama dengan 64,2 kilo ohm, dan Z in base itu sama dengan 36 kilo ohm. Maka didapat hasil Z in stage itu 17,47 kilo ohm. Kemudian kita masukkan nilai Z in stage-nya tersebut 17,47 kilo ohm ini ke dalam rumus untuk mencari nilai Vin-nya. Maka Vin sama dengan Z in stage dibagi RG tambah Z in stage kali VG. Kita masukkan angka-angkanya. Z in stage tadi 17,47 kilo ohm dan RG 600 ohm, maka 17,47 kilo ohm dibagi 600 ohm tambah 17,47 kilo ohm dikali 50 mV. Maka Vin sama dengan 0,9668 dikali 50 mV. Maka Vin sama dengan 48,34 mV. Maka kita masukkan nilai Vin-nya tersebut ke dalam rumus untuk mencari tegangan outputnya. Maka A sama dengan Vout sama dengan A dikali Vin. Di mana nilainya tadi 19,05 dan Vin-nya tersebut 48,34 mV. Maka didapat Vout-nya tersebut 920,9 mV. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.